Wait, berarti Bung Karno kan mantan sekretarisnya SI Bandung, terus juga mantan ketua pendidikan Syarikat Islam. Berarti Indonesia milik Syarikat Islam. Gitu konsep yang Mas jelaskan. Jadi gini, bukan berarti orang yang menjalankan Departemen Agama itu orang-orang NU, bukan berarti Kementerian Agama milik NU. Dan satu lagi, tahu nggak kenapa Indonesia berhasil merdeka di kala itu? Karena orang-orang seperti Mas dan orang-orang yang seperti Menteri Agama itu nggak ada di masa itu. Yang seolah-olah tepuk dada dan berkata bahwa akulah yang paling berjasa pada kemerdekaan Indonesia ini, nggak ada. Emang bener ya kata Bung Karno, masa kita itu akan sulit karena melawan bangsanya sendiri. Bangsa seperti ini nih, kayaknya orang-orang seperti ini. Yang selalu meradikalkan orang, yang selalu mengkadrunkan orang, dan mengaku bahwa kamilah yang paling berjasa, kelompok kamilah yang berjasa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, dengan saya Edi Mulyadi dari Forum News Network FNN. Saudara, sore ini saya ditemani perempuan muda cantik. Tapi pantesan jadi anak saya minimal itu. Ya, namanya Suryani. Suryani siapa? Anifa Suryani. Anifa Suryani. Kalau Anda lihat perhatikan wajahnya, rasa-rasanya nggak aneh deh. Bukan maksudnya nggak asing. Sorry nggak aneh. Nggak asing ya. Suryani ini makhluk baru di jagat pertiktokan, tapi berhasil merebut perhatian begitu banyak orang termasuk saya ya. TikToknya ini cerdas, kritis, berani, jenaka. Nah, itu penting tuh ya. Kritis, cerdas, berani, jenaka. Misalnya dia ngomongin soal NU hadiah dari Kementerian Agama hadiah khusus dari negara untuk NU ya. Iya. Oh, itu menarik sekali gitu. Apa kabar? Alhamdulillah. Kalau baik, Abang gimana kabar? Alhamdulillah, kasihkan ngobrol sendiri. Suryani ini pertama dulu tinggal di mana? Tinggal di mana-mana hatiku senang. Top banget. Berarti rumahnya banyak nih. Enggak, asli di Jakarta, asli Sunda. Sundanya di? Sunda, lahir Garut, besar di Tasik. Oh, di Jakarta udah lama? Di Jakarta udah 5 tahun. Dengan siapa? Dengan orang tua? Sendiri, independen, Bang. Kamu kos aja? Apa beli rumah sendiri di dunia? Ngekos, Mas. Oh, belum. Sehari-hari apa kegiatannya? Kuliah, kerja? Sehari-hari kuliah, sekarang sedang skripsi, Bang, mohon doanya. Ngambil apa? Ngambil fakultasnya ilmu sosial ilmu politik, jurusannya ilmu komunikasi, fokusnya di jurnalistik. Di jurnalistik. Di apa? Kampusnya? Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Hamka. Oke. Hamka yang di mana nih? Di Limau. Jalan Limau. Saya juga kuliah ngambil komputer pagi, sore di hukum. Bercanda. Kalau saya bilangin jalik jangan ya. Enggak. Udah lama juga. Nah, jadi Suryani ini tadi saya katakan menyita perhatian publik. Sayalah korbannya salah satunya ya. Gitu ya? Asal ada TikTok dia tuh saya terkagum-kagum dan ternyata Allah hari ini beri saya rezeki ketemu langsung dengan Suryani. Itu kenapa Suryani bikin begitu tuh maksudnya apa sebetulnya? Sebenarnya gini, Bang. Kita kan sama-sama mengetahui bahwa proses kemerdekaan Indonesia ini tidak terlepas dari peranan pemuda. Dan hari ini adalah proses sederhana dari Suryani untuk meneruskan estafet perjuangan ini. Karena sebagai penerus generasi bangsa itu hanya punya 2 pilihan sebagai anak muda itu. Mengulangi sejarah atau hanya membaca sejarah. Seperti itu. Apa bedanya mengulangi sejarah dan membaca sejarahnya? Kalau membaca sejarah itu kita hanya membaca sejarah perjuangan pemuda di masa lalu itu seperti ini, Abang. Tapi ketika kita kita ulang kembali semangat perjuangannya, kita teruskan untuk bagaimana kita hadir di tengah-tengah pemerintahan ini. Artinya sebagai pemuda yang bijak itu, ketika misalkan memang pemerintah itu melakukan kebijakan yang baik, yang positif, yang memang untuk kebaikan masyarakat, khususnya masyarakat kecil menengah ke bawah, ya kita patut apresiasi. Tapi ketika pemerintah melakukan kebijakan yang memang itu tidak condong kepada masyarakat, khususnya masyarakat kecil,
maka kita harus mengkritisi. Betul. Karena itu biar kita berimbang, Abang. Itu ngomongnya coba udah kayak di seminar aja, beda waktu di TikTok kan. Gitu-gitu. Jadi Mas tuh gini. Soekarno tuh dulu anggota Syarikat Islam. Jadi Mas mikir Indonesia punya Syarikat Islam gitu. Beda kan? Beda. Wait. Berarti Bung Karno kan mantan sekretarisnya SI Bandung, terus juga mantan ketua pendidikan Syarikat Islam. Berarti Indonesia milik Syarikat Islam. Gitu konsep yang Mas jelaskan. BTW Masnya tahu nggak pada tahun 1924 Kiai Haji Wahab Hasbulo pendiri NU itu adalah ketua Syarikat Islam Afdeling Mekah. Kiai Haji Ahmad Dahlan, tahu Kiai Haji Ahmad Dahlan? Beliau pada tahun 1914 sampai 1919 pendiri sekaligus ketua dari SI Yogyakarta. Masnya bilang, saya lihat video dari Kementerian Agama itu setengah-setengah. Ternyata Masnya aja baca sejarah setengah-setengah. Jadi gini, bukan berarti orang yang menjalankan Departemen Agama itu orang-orang NU. Bukan berarti Kementerian Agama milik NU. Dan satu lagi, tahu nggak kenapa Indonesia berhasil merdeka di kala itu? Karena orang-orang seperti Mas dan orang-orang yang seperti Menteri Agama itu nggak ada di masa itu. Yang seolah-olah tepuk dada dan berkata bahwa akulah yang paling berjasa pada kemerdekaan Indonesia ini, nggak ada. Emang bener ya kata Bung Karno, masa kita itu akan sulit karena melawan bangsanya sendiri. Bangsa seperti ini nih, kayaknya orang-orang seperti ini. Yang selalu meradikalkan orang, yang selalu mengkadrunkan orang, dan mengaku bahwa kamilah yang paling berjasa, kelompok kamilah yang berjasa. Padahal Indonesia ini bukan milik satu kelompok. Jadi kalau masih berpikir Indonesia ini milik kaum Mas, Indonesia tidak memiliki tempat untuk orang-orang seperti Mas. Dan yang terakhir, daripada Mas komen-komen seperti ini, mending Mas suruh tuh Kementerian Agama minta maaf ke semua elemen agama di Indonesia. Karena masih banyak banget yang tersakiti sama pernyataan-pernyataannya. Dan klarifikasi itu bukan berarti minta maaf. Dan satu lagi, hanya karena klarifikasi, semua agama itu akan lupa sama pernyataannya Menteri Agama itu. Jadi nggak asik ya, kadang untuk begini. Tapi soal sejarah tadi, Suryani ya, itu pemahaman saya, jangankan mengulang sejarah anak-anak muda sekarang. Membaca sejarah aja nyaris mustahil, karena apa? Karena yang saya dengar, yang saya tahu, pelajaran sejarah sekarang sudah tidak ada di sekolah-sekolah. Itu kan gila. Bagaimana mungkin sebuah bangsa diputuskan dengan dari masa lalunya? Iya. Pelajaran sejarah dihapus. Akhirnya orang tidak tahu. Anda bisa bayangkan nggak beberapa tahun lalu tuh beredar video pendek di grup-grup WhatsApp bagaimana seorang calon taruna itu ditanya oleh yang mengetes, coba sebutkan 7 pahlawan revolusi. Ken Arok, Patimura. Gitu nyebutnya loh. Itu bayangin, itu dia mau calon taruna. Ken Arok, Patimura. Lalu ada lagi yang sudah pakai tanda gini tuh sudah taruna ya, mahasiswa taruna. Itu menyebut Pancasila saja nggak bisa. Itu beredar gitu. Nah ini adalah karena pelajaran sejarah sudah dihapus sehingga kita tercerabut dari masa lalu kita. Betul. Padahal masa lalu kita itu memang tidak untuk kita ratapi ya, apalagi cuma bernostalgia saja, tapi tadi yang sudah dibilang untuk kita ikuti jatuh bangunnya di mana, jangan sampai kita masuk ke lubang yang sama kan, begitu maksudnya kan, suksesnya di mana, prosesnya bagaimana, itu yang kita ikuti kan, begitu kan. Nah sekarang bagaimana? Apakah yang Suryani lakukan lewat TikToknya itu ada hasilnya? Maksud saya tujuan-tujuan untuk memberikan penyadaran segala macam tuh ada? Proses penyadaran ini sebenarnya kan Suryani baru aktif 6 bulan ya. 6 bulan di TikTok, dan sejauh 6 bulan ini alhamdulillah dengan hasil banyak banget yang DM, bukan cuma 1, 2, 10, 20 gitu, tapi udah banyak banget yang DM yang mungkin teman-teman mohon maaf kalau tidak terrespon juga DM-nya, yang mereka komen DM-nya itu, Kak terima kasih berkat kakak saya sekarang jadi aktif membuka berita gitu. Karena kan bagaimanapun bentuk kita sebelum kita peduli itu karena kita harus sadar dulu dan masa muda sekarang, orang muda sekarang itu harus disadarkan dulu, baru mereka akan tergerak hatinya bahwa oh ternyata kita itu sebagai pemuda, kalau bukan kita 10-20 tahun nanti siapa yang akan memimpin bangsa ini? Iya betul, gue demen ngomongnya. Dan DM itu banyak banget ya, dan itu membuktikan ada respon positif ya. Betul. Ada nggak yang DM single apa double gitu? Ada lowongan nggak gitu? Iya, itu juga banyak, tapi kan karena nggak direspon aja nih bang. Ini aki-aki yang tanya.
Rata-rata ya. Jadi dari kembali ke soal dampak TikTok tadi, kalau DM menjadi salah satu ukuran, mungkin viewers juga jadi ukuran yang lebih depan, lebih awal ya. Ada nggak tayangan yang mana yang sampai banyak yang nonton, apa misalnya berapa banyak? Paling banyak itu ada yang 6 juta. 6 juta views. Itu waktu Palestina. Oh, yang mana pastinya bagaimana? Yang nyumbang itu atau yang mana? Bukan, yang kan ada tuh beberapa orang yang mengatakan bahwa itu Palestina itu adalah membahas terkait persoalan agama. Oh. Nah, lalu Suryani agak luruskan sedikit bahwa di sana itu di Palestina itu agama itu bukan cuma Islam saja. Lalu membawa satu buku yang karya almarhum Pak Rusdi Matahari yang tidak bisa berhenti menangis tuh, yang ada kutipan dari salah satu pastor Manuel Musalam mengatakan bahwa jika masjid-masjid kalian dibombardir maka azanlah di gerejaku, untuk menunjukkan bahwa ternyata di Palestina ini bukan permasalahan agama. Jadi untuk peduli terhadap permasalahan Palestina itu kita tidak perlu menanyakan agama kita apa, tetapi kita cukup menjadi manusia. Itu aja sih Bang. Jadi cukup menjadi, tidak harus menjadi seorang muslim, cukup menjadi manusia untuk memahami penderitaan Palestina akibat agresi Zionis. Iya betul. Dahsyat. Itu kan 6 juta ya? 6 juta. Masya Allah. Saya Desember tahun lalu itu pun masih pakai YouTube orang Mimbartuk ya. Itu puncak kejayaan saya cuma 1,8 juta. Yaitu di kilometer 50. Jakarta Cikampek. Itu 1,8 juta, itu pun pakai YouTube orang. Saya belum punya akun sendiri, tapi 6 juta. Oke, itu luar biasa. Terus ada lagi nggak yang juga dasar seperti itu? Kemudian yang mengkritisi kebijakan PCR kemarin, itu juga 2 juta. Terus juga yang nge-stitch tentang Pak Ahok juga itu di atas 1 juta juga, lupa. Kalau soal Menteri Agama yang NU ini gimana? Itu rame banget itu. Berapa banyak? Sampai di share, aku lupa belum cek ini. Itu yang kalau saya yang dapat, kan saya nggak nonton TikTok akunmu. Itu kan yang dapatnya di WA. Itu nggak termasuk hitungan ya? Nggak termasuk. Oh gila, itu berarti kalau di TikTok aja. Sampai di Facebook juga. Iya. Saya kan cuma di grup WA itu kan lewat saya dapat. Itu nggak masuk hitungan di TikTok ya? Dasar, berarti sebetulnya bisa jauh lebih dasar ya. Jadi saudara sekalian, bagaimana anak muda semacam Suryani bisa memanfaatkan teknologi informasi yang mewabah seperti ini untuk kepentingan yang jauh lebih bermanfaat. Saya menyebutnya untuk kepentingan penyadaran. Karena apa? Karena banyak juga TikTokers, YouTubers yang mohon maaf dengan segala hormat, itu unfaedah. Dia punya follower jutaan, belasan juta bahkan, punya viewers yang sampai jutaan juga, tapi cuman hahihi, pamer kekayaan segala macam. Dan yang membuat kita sedih yang nonton adalah anak-anak yang juga nggak punya uang, yang orang tuanya. Anak-anak kecil lagi ya. Iya, mereka dapat uang dari gurunya yang cuma guru SMP, kadang buruh cuci segala macam, beli pulsa untuk nonton yang kayak begituan. Ya gimana kita membuat, sampai waktu itu sampai ada seorang guru bahasa Inggris perempuan menulis dikhususkan kepada, saya sebut nama Atta Halilintar, siapa segala macam, bahwa kalian boleh cari duit tapi jangan dari uang anak-anak kami yang miskin. Karena kalian cuma menampilkan hedonisme dan sebagainya. Nah, kita perlu orang-orang seperti Suryani yang memberikan pencerahan. Tapi di luar itu bagaimana? Apakah yang Suryani sampaikan kan hal-hal yang tajam, aktual dan terpercaya, supaya apa ya? Kritis lah ya, mengkritisi kebijakan pemerintah. Ya kan biasanya banyak penggonggong nih. Bazar-bazar gimana? Ada pembantaian nggak dari mereka? Kalau misalkan seperti yang Suryani bilang di awal Abang, kalau misalkan Suryani itu ada kebijakan pemerintah yang positif, Suryani apresiasi. Ketika ada kebijakan yang pemerintah tidak sesuai gitu dengan kepentingan masyarakat, ya dikritisi gitu. Kalau sedang mengapresiasi dikatakannya, cebong ya sekarang gitu. Terus kalau misalkan sedang mengkritisi dibilangnya kadrun. Jadi kadrun dan cebong itu masih merajalela dan merakyat Bang. Jadi kadrun dan cebong bersatu dalam tubuh Suryani. Bisa transfer ganti
diganti. Iya nggak? Kalau saya mau dijulukin kadrun, tapi kalau Suryani kadrun dan cempong bergabung kan seru. Oke, terus seperti apa lagi? Bulian atau apa dari mereka atau gimana? Banyak banget. Kadang kalau misalkan di tempat-tempat yang lagi promosi itu video-video yang bukan tentang kritis, bahasa-bahasanya pengen cari views, pengen cari panggung gitu. Tapi ya gimana ya? Kita fokus saja terhadap niat kita pertama bahwa ini adalah proses sederhana untuk menyadarkan teman-teman khususnya pemuda, generasi Z, milenial dan sebagainya. Hal-hal seperti itu udah biasa terjadi di kota-kota besar ya bang. Iya. Ada yang mulai main kasar nggak dari ucapannya sampai tindakan kasar itu? Udah, kalau misalkan tindakan sih nggak ada, tapi kalau ucapan-ucapan tuh kayak segala jenis hewan itu udah masuk binatang keluar ya. Segala jenis hewan, terus bahasanya bodoh segala macam itu udah biasa, tapi ya disikapi dengan senyum aja, soalnya kalau nggak gitu kita stres juga. Bang Rizal Ramli itu sampai mengatakan dia perlu merekrut satu orang khusus untuk menghapusi bulian, karena dia bilang 2.000-an 3.000-an sehari caci maki buat dia baca stres juga. Kalau kita tidak sikapi dengan senyum itu udah selesai. Daripada dia stres dengan cari orang tolong lu hapusin gue baca dengan bersihnya. Emang luar biasa dasar. Dan memang seperti kata Bang Rizal dan banyak orang lain yang berperang melawan buzzer ya, seperti misalnya saya pernah wawancara Mayor Jenderal Purnawirawan Sunarko, mantan Komandan Jenderal Kopassus. Itu Pak Narko juga bilang bahwa buzzer itu adalah makhluk hina pemakan bangkai. Wah, ngeri sekali ya. Dan memang seperti makhluk hina pemakan bangkai, buzzer. Dan memang seperti saya juga ngalami, walaupun tidak sedasar beliau-beliau itu materinya, kontennya memang lebih pada personal ya. Iya. Bukan konten kritik yang kita sampaikan. Betul. Jadi tidak ada adu argumentasi, hanya personal yang mencaci, memaki dengan mendowngrade, doxing kadang-kadang, sebuah designing dan sebagainya ya. Oke deh, tapi itu juga bisa menunjukkan bang bahwa kualitas terburuk dari seorang buzzer itu kita bisa melihat ketika kita menyampaikan sebuah teori dan pendapat dibalasnya dengan body shaming. Ya. Itu udah menunjukkan bahwa mereka tidak lebih tinggi daripada orang-orang yang berani speak up ya bang ya. Iya. Memang kelas mereka kelas header menggonggong aja, memakan remah-remah tadi. Iya. Oke, sebagai penutup, apa harapan Suryani terhadap anak-anak muda ya kan, dengan gayanya, memang usianya juga, dengan gayanya itu kan saya menilainya itu menyasar kelompok muda lah, walaupun saya aki-aki juga jadi penggemarnya juga kan. Oh gitu ya? Itu apa? Ada harapan-harapan apa? Dari Suryani pribadi, teman-teman, Cinta Laura pernah mengatakan di feed Instagramnya mengatakan bahwa ketika kita diam pada ketidakbaikan, kepada keburukan, maka kita sudah berpartisipasi kepada suatu kejahatan. Jadi ketika kita sebagai agen sosial kontrol yang memang mengontrol positif dan negatifnya pemerintah, kita harus tetap hadir di tengah-tengah pemerintah untuk mengkritisi kebijakan pemerintah yang memang tidak tepat dan mengapresiasi kebijakan pemerintah yang memang kebijakan itu memang untuk masyarakat. Seperti itu. Top pertama adalah dia mengutip Cinta Laura. Top pertama. Karena sebetulnya yang dia sampaikan itu juga ajaran Islam begitu. Ajaran Islam itu ada yang kita kenal, sangat kenal dengan amar ma'ruf nahi munkar. Jadi kita harus selain mengajak orang pada kebaikan, juga kita mencegah pada keburukan, kemungkaran. Bahkan ada harus mengatakan kalau kita mengetahui keburukan dan kita diam saja, itu kita di setan bisu. Iya. Ya. Tapi Suryani lebih memilih Cinta Laura sebagai rujukan, mungkin karena marketnya seperti itu. Oke, kalau buat penguasa kita apa harapannya? Harapannya buatlah kebijakan yang memang kebijakan itu sesuai yang dijanjikan pada pemerintahan ketika meminta dan mengemis suara rakyat di masa lalu. Jadi jangan membuat kebijakan yang tidak sesuai dengan janji ketika mengemis-ngemis suara rakyat agar diberikan suaranya. Ketika rakyat sudah mempercayakan suaranya, maka berilah balasan yang baik, yaitu dengan memberikan kebijakan-kebijakan yang memang untuk masyarakat, khususnya masyarakat menengah dan ke bawah. Emangnya ada yang nggak memenuhi janji-janjinya tadi? Banyak bang. Misalnya? Jangan di sini deh. Soalnya saya mau pulang bang. Iya ada deh. Oke. Dicegat juga kan? Saya tidak berhasil merayu dia untuk membongkar siapa gerangan
pejabat yang mengemis suara dengan menebar janji-janji, tapi kemudian bukan cuma tidak menepati janji-janjinya, tapi justru membuat kebijakan-kebijakan yang menyengsarakan rakyatnya. Dan kita semua tahu siapa yang dimaksud, cuman seret nggak boleh ngomong. Oke, terima kasih banyak Suryani. Hati-hati di jalan, fi amanillah. Siap. Selamat panjang umur perjuangan. Panjang ini Bang kiri. Saya kanan. Oh kanan ya? Iya dong. Saya kan kiri perlawanan Bang. Ya saya kan orang belah kanan. Oh gitu. Oke siap Bang. Karena golongan kiri, golongan kanan aja. Oh gitu ya. Oke, panjang umur perjuangan. Saya Edi Mulyadi untuk FNN. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap. Oh.